Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi melihat cuplikan-cuplikan video yang sudah dirangkum untuk kita sama-sama bahas, agar supaya teman-teman semua bisa melihat semua kejadian-kejadian terjadi dengan informasi yang tepat, dan juga semoga ini bisa memberikan tambahan informasi-informasi lagi dan edukasi kepada teman-teman semua. Dan kita akan segera bahas videonya satu persatu. Dan let's do this. Demonstrasi kawal putusan MK mahasiswa Universitas Brawijaya Kota Malang. Kita lihat apa yang mahasiswa ini lakukan. Ya, next. Nah, ini lempar-lemparan, lempar petasan. Nah, maksudnya apa Lempar terus petasan. ini ujung-ujungnya? Ngomong enggak, ada apa enggak. Nah, ini kan tidak ada solusi akhirnya nih. Seperti ini kan bukan cara Brawijaya, Pak. Ini loh yang harus kita perhatikan. Nah, aspirasinya kan tidak tersampaikan jadinya kalau kayak gini. Nah, kena provokasi, lempar-lempar, maju-maju, masuk-masuk. Kan repot ya kalau mereka yang berbuat, kita yang kena tangkap. Tapi yang mau bagaimana lagi, ini sudah Ditunggangi kali. chaos kan, repot nanti ya. Nah, ini lempar-lemparan, lempar Sewa petasan. kalau gitu yang di ujung sana ya. Nah, Ingat wajahnya, Anies gagal maju di Pilkada DKI. Kees Khalifa Kodari yang paling Dan yang paling senang hari ini saya kira namanya Ahmad Kodari. Orang yang paling senang atas gagalnya Anies. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat sholat ingat wajah orang ini. Silakan, karena itu berapa kali saya melihat diskusi terkesan lah betapa tidak inginnya Anies tampil di Pilkada kali ini. Selamat Pak Kodari, sukses. Semoga Anda berhasil seterusnya seperti ini. Habis Anies kalah Pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya terus? yang minta. Apa mentak kata bot. Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Tumben. Kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Bots. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia, karena yang saya dapat Anies ini bermoral banget gitu loh. Bermoral. Jadi Bermoral tapi banyak sekali berkhianat, banyak sekali merendahkan orang. Moralnya di mana? jangan. Kita hargai teman-teman yang Moral. mengusung kita. Iya, anak. Nih dikasih paham soal moral. Meninggalkan AHY. Kesalahan Anies di situ. Anies menyampaikan kepada saya Itu didengar moral, oleh semua moral palak bau botak. bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini 3 days later. Asik deh. yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Kalau pada saat itu saya tidak Dikhianati mengikuti dia, nggak saya tuh? kumpulkan Itu moral. KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, Orang bermalar satu ini. ya nggak bisa bergerak kan, harus dengan partai. Kasih paham. Orang bermoral. Apakah ini juga dibilang bermoral? Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Jangan harap saya menyatakan bersedia. Sebut aja berapa? 11 mas. Dari 100. Itu bermoral. Karakternya jejak Anies kan memang. oportunis. Ya, oportunis. Apa arti oportunis? Dia bisa aja merubah kemarin ke PKS, sekarang PDIP, itu bisa aja. Nggak ada keberatan buat Anies itu. Jadi apa artinya? Tidak ada persoalan ideologi di sini buat Anies. Ya, yang ada kepentingan. Aduh, Pak, bots. Ya, lucu aja teman-teman. Dikatakan dengan begitu pedenya bermoral. Sedangkan rekam jejaknya dia tidak bermoral itu ada di mana-mana. Katanya anjing, bukan dulu. Oh,
memang kurang asu. Ini akhlaknya di mana manusia mahasewa yang sampai ini teman-teman ya. Otaknya di mana? Ini ibu poluan loh di belakangnya, wanita loh di belakang, digeber-geber. Itu kalau itu yang poluan itu kakak atau adik atau ibu saya ada di situ. Tangkap kepalanya, taruh di knalpot. Jengkel liatnya teman-teman. Gak ada akhlak, gak ada moral. Ini baru gak ada moral. Aduh, seharusnya masyarakat yang ada dekat sini langsung hajar aja sih. Gak ada ontak ini, gak ada ontak memang. Pasti udah lihat. Emosi pak. Itu manusia juga, ibu poluan itu manusia, perempuan lagi ya. Astaga. Teman-teman sudah balik semua pak. Kalau balik semua, kamu tadi kan tidak boleh anggota saya dilempar racun. Main ngawal. Masyarakat mau aktivitas. Ya pak, masalahnya kena masyarakat juga ini pak. Hei, kamu jangan jawab terus. Saya bawa pisau dah. Bawa pisau loh, mahasiswa. Tangkap pak. Bawa pisau ya, bukan mendemo. Ajam lagi aduh. Tangkap pak. Sudah sajam itu melanggar pasal itu. Senjata tajam, langsung bawa pak, tangkap. Hukuman badan 3-5 bulan itu. Senjata tajam. Kalian mau apa? Kalian mau tikam polisi dengan bawa senjata tajam ke demo. Nah ini mah sampai ini kalau gitu. Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tidak paham. Siwa, pemuda NTT, skakmat apa itu mahasiswa. konsep penegaraan, kawan-kawan. Ajar Siwa. Kalau dia paham dan mengerti apa itu konsep negaraan, maka keadilan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia akan merata pada rakyatnya, teman-teman. Pancasila yang kita kenal, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sekarang adalah apa? Keadilan sosial bagi para birokrat, bagi mereka, kawan-kawan. Betul apa betul? Tujuan kita aksi ini adalah bagaimana tajuk besar kita untuk mengadili di akhir keperiodaan Jokowi Presiden. Karena di akhir keperiodanya kepemimpinan ini meninggalkan anak bau kencur begitu banyak. mau menghancurkan Jokowi, mengadili Jokowi. Intelektual memperhatikan ini, mengangkat tanjuk untuk mengadili 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang gagal. Ingat mukanya teman-teman ya. Jangan kasih pekerjaan kalau dia melamar. Karena meninggalkan begitu banyak kebijakan-kebijakan yang memang tidak pernah pro terhadap rakyat. Beras, minyak goreng, semen, semua alat bangunan sekarang sudah mulai murah. Kenapa Anda menyanggal? Jokowi ke Papua bukan jalan-jalan. Jalan juga Wamena tebus. Jalan Manokwari, Sorong tebus. Nabire, Sorong tebus. Jalan Oldekan tebus. Asap mama-mama dibangun. Bapak Jokowi betul-betul bapak pembangunan, bapak yang menyentuh dengan masyarakat. Itu kita mau seperti orang yang pengen dapat begitu. Bukan pembangunan saja di Jawa, tapi dia mau merangkul kita semua sebagai wilayah NKRI. Sehingga kecemburuan sosial itu tidak terjadi di luar daerah, tapi bagaimana kita lihat sementara beliau Pak Jokowi ini dia merangkul kita semua orang Papua. Jadi sehingga perasaan yang memisahkan diri atau dari NKRI itu tidak ada. Bahwa kita dengar kali 100% bahwa Pak Jokowi itu dia sangat memperhatikan orang Papua. Ini soal evaluasi 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Bagi saya, kita semua masyarakat Indonesia per hari ini, terkhususnya mahasiswa, kepemimpinan Jokowi 10 tahun per hari ini kita semua kena prank oleh bapak kau, sikap atau tubuhnya yang seakan-akan berwibawa, seakan-akan merakyat. Karena per 5 tahun kemarin 2019 orang masih mengagung-agungkan bahwa Jokowi ini adalah nabi yang mestinya turun datang ke Indonesia akan menjadi penyelamat dan segala macamnya. Bagi saya per hari ini kita semua kena prank karena kita meloloskan kembali Jokowi di era ini. Lalu kemudian kita kaitkan dengan tadi pertanyaan dari Mas Tejo. Bagi saya per hari ini 98 berbicara mengenai pemberantasan KKN dan lain segala macamnya, tapi per hari ini KKN masih ada dan mulutmu terus berbusa, Mbak. Teman-temanku sekalian, masih ada dan nyata, masih ada di tubuh-tubuh para pemimpin kita per hari ini. Kita bisa lihat berapa bulan
Malas dengar. Beta pemuda dari NTT, beta mau tanya, kenapa Anda tidak pernah evaluasi DPR? Apa karena menurut Anda para wakil Anda yang duduk di kursi empuk DPR itu sudah becus dalam bekerja? Apa karena menurut Anda para wakil Anda yang duduk di kursi empuk DPR itu sudah bagus dalam melakukan pengawasan sehingga Anda tidak mau evaluasi? Atau jangan-jangan Anda tidak paham fungsi DPR? Kalau Anda tidak paham, maka saran beta, evaluasi dulu otak Anda supaya tidak memakan istilah yang mengatakan orang tua jual babi untuk sekolahkan babi. Para wakil Anda yang duduk di kursi empuk DPR itu ada yang sudah menjabat 3. Ya, itu maknanya dalam sekali. Siwa dapat bagaimana ini? Orang tua jual babi untuk sekolahkan babi. Maksudnya mungkin orang tua menjual babi untuk menyekolahkan anak dengan bermaksud anak bisa mempunyai akhlak budi pekerti, pengetahuan yang baik, tapi jadinya mempunyai kelakuan seperti babi katanya. Orang tua menjual babi untuk sekolahkan babi. Sampai 4 periode. Lalu masa Presiden Jokowi yang hanya menjabat 2 periode Anda cepat sekali dalam evaluasi. Itu yang mau bicara soal keadilan, sedangkan sebagai mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial saja Anda tidak adil. Dan kalau mau bilang kena prank, menurut beta Anda itu bukan kena prank tapi goblok dalam menilai. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau bicara soal KKN, para wakil Anda yang di DPR itu banyak melakukan KKN. Anda bisa cek sendiri, ada suami yang duduk di kursi anggota DPR, istri anggota DPD, dan anak staf ahli. Lalu kenapa Anda tidak evaluasi itu? Terus kalau Anda tidak evaluasi itu disebut apa? Disebut kena prank atau goblok? Sudah pasti itu goblok. Jadi evaluasi dulu para wakil Anda yang duduk di kursi empuk DPR, karena dorang punya fungsi adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang Anda keluhkan saat ini. Teriak-teriak soal KKN tapi ingin hilangkan KPK. Menurut beta istilah atau idealisme seperti itu datang dari orang-orang yang suka korupsi. Lalu apakah Anda suka korupsi makanya ingin hilangkan KPK? Atau jangan-jangan Anda suka korupsi uang regis dari orang tua? Kalau Anda masih suka korupsi uang dari orang tua, maka jangan menuduh orang lain KKN, karena sampah KKN dalam tubuh Anda sudah menutupi mata Anda. Omong kosong katanya. Selalu itu terwakili, teman-teman. Apa yang disampaikan Siwa soal mereka yang war-war mengatakan ini dan itu kepada Pak Jokowi. Ini Siwa ini wajib sih untuk menjadi sesuatu apa ke dalam pemerintahan untuk membela Pak Jokowi ya. Karena realistis teman-teman ya. Oke ya, silakan tulis tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless you.